Halo sob, selamat datang kembali di channel Crypto News. Tentunya kali ini kita akan membahas mengenai Pi Network kembali teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat nih kepada kalian yang sudah saldo Pi-nya sudah termigrasi ke wallet kalian ya, walaupun ada masa tunggu 14 hari sebelum kalian bisa menggunakan Pi kalian untuk barter dengan barang atau jasa ya, nanti di ekosistem atau di marketplace ya, seperti di P-Chainmo mungkin ya. Nah teman-teman, ini saya akan sedikit mengulas nih pertanyaan dari mungkin pionir baru ya, yang katanya dia bertanya, katanya bang, itu kita menukarkan Pi kita, siapa yang bayarin katanya ya. Sebetulnya ini sudah saya bahas di konten sebelumnya teman-teman ya, bahwa bukan harga ya, termasuk harga siapa yang bayarin atau harganya berapa, itu bukan core team yang menentukan, dan bukan core team pun yang membayar ke kita ya, tetapi ekosistem para pionir di dalamnya yang akan membentuk harga nantinya ya. Dan tidak ada seorang pun yang membayar teman-teman, tapi di sana di marketplace, di ekosistem itu akan saling membutuhkan nanti ya teman-teman ya. Otomatis harga akan terbentuk dengan sendirinya. Nah saya kasih contoh aja nih secara sederhana ya, misalnya di P-Chainmo Indonesia saja ini sudah ada di testnet kemarin kan. Kalau kita lihat di P-Chainmo itu sudah ada orang yang menjual barang itu, dia menerima pembayaran barter atau pembayarannya dengan koin Pi ya. Nah, di situ kita bisa menyimpulkan bahwa memang para pionir itu menghargai Pi ini teman-teman ya. Nah, anggap misalnya terlalu murah, contoh misalnya kita di pasar Indonesia nih ya, kita misalnya bisa membeli sebuah smartphone dengan 10 Pi mungkin nih ya. Nah, itulah harga sebuah koin Pi ya, terbentuk dengan sendirinya dengan ekosistem yang memang melakukan supply demand-nya di sana ya. Seorang menjual barang tetapi dia siap menerima dengan pembayaran sejumlah Pi coin tentunya. Nah, adapun misalnya di marketplace luar, misalnya di Cina nih, ada seorang investor mungkin ya, dia pionir juga mungkin ya, dia menjual sebuah motor atau mobil dengan misalnya 100 Pi untuk satu unit mobil. Nah, itulah harga yang terbentuk teman-teman ya. Otomatis harga harga di seluruh dunia pun akan ikut bentuk teman-teman, akan ikut mengikuti ya, karena kan kalian tahu sendiri di Pi Network ini, di wallet Pi ini tidak terbatas negara ya, benua. Kita bisa saling bertransaksi peer to peer teman-teman ya, dengan adanya perantara marketplace seperti P-Chainmo yang sudah terbentuk di ekosistem. Jadi sebetulnya bukan siapa yang bayarin, siapa yang menentukan harga, tetapi memang ekosistem di dalam pionir sendirilah yang akan membentuk harga dengan sendirinya. Yang akan menentukan harga itu ya, itu ya Pak, ekosistem itu sendiri teman ya. Seperti yang saya bilang tadi, seseorang menawarkan sebuah barang dan seseorang berani membayar barang tersebut dengan koin Pi, itulah harga yang terbentuk. Nah, di sana semakin kita menghargai para pionir, semakin menghargai sebuah koin Pi, tentunya sini akan bergengsi dan akan semakin dihargai orang ya. Mungkin yang nanti levelnya di Indonesia nih, kita bisa membeli sebuah smartphone dengan harga 10 Pi coin, mungkin di luar negeri lebih dari itu, mungkin saja satu unit motor bisa dibeli dengan 10 koin Pi. Nah, di sana harga akan terbentuk ya. Semakin hargai koin Pi, semakin pionir menghargai sebuah koin Pi, tentunya harga yang terbentuk pun akan semakin tinggi ya. Makanya di setiap negara akan berbeda-beda teman-teman ya. Tapi ingat, koin Pi, harga koin Pi nanti akan terbentuk mengikuti harga tertinggi. Kenapa? Karena memang seperti yang saya bilang tadi, untuk bertransaksi atau barter sebuah barang atau jasa
dari para pionir itu tidak terbatas benua negara ya, semua bisa berkolaborasi, semua bisa melakukan transaksi peer to peer. Tentunya ini sangat menguntungkan karena di negara yang paling tertinggi lah ya, menurut saya nih ya, pendapat saya, nanti harga akan mengikuti bergerak ke sana, ke harga yang tertinggi teman-teman ya. Di Indonesia mungkin 10 Pi Coin hanya bisa untuk membayar sebuah smartphone. Nah di Cina misalnya bisa membayar sebuah unit motor. Tentunya si para pionir pun akan bergerak ke sana teman-teman ya, di harga tertinggi. Nah disitulah ekosistem semakin kuat, para pionir di dalam ekosistem di dalam marketplace semakin menghargai sebuah koin Pi, tentunya harga pun akan semakin tinggi. Nah tentunya alasan ini pun para investor kenapa berani, misalnya dia menjual sebuah unit motor, kalau di Cina misalnya dia bisa berani menjual sebuah unit motor dengan barter 100 koin Pi. Nah kan tentunya dari ekosistem atau dari teknologi Pi Network sendiri ya, yang mungkin yang sudah paham mengenai kripto ya tahu ya, dimulai dari ekosistemnya itu koin ya, Pi Network yang sudah besar ya, terus teknologinya kan dia berjalan atas blockchain dan menggunakan Web 3.0 teman-teman ya. Tentunya di sini kan tidak ada pra-ISO atau harga murah di awal. Tentunya tidak ada seorang pun yang dapat serok ya, menyerok nih koin Pi di harga murah, tidak akan ada, tidak semudah itu ya. Saya yakin para pionir yang menambang dari awal ataupun mungkin di pertengahan ya adalah bukan orang-orang yang mungkin dia ingin uang sesaat, tetapi ingin menjadikan koin Pi ini sebuah masa depan teknologi currency yang baru menurut saya. Saya yakin para pionir yang sudah bekerja keras, yang ekstra sabar menambang dari awal ini, saya yakin tidak akan melepas koin mereka di harga murah, apalagi misalnya untuk menukarkan sebuah koin, misalnya satu koin Pi dengan sebungkus rokok ya, saya yakin tidak akan mungkin ya, sayang banget ya kalau menurut saya. Jadi intinya teman-teman, harga akan terbentuk dengan sendirinya semakin para pionir menghargai sebuah koin Pi yang mereka peroleh dari hasil mining. Tentunya harga yang terbentuk pun akan semakin tinggi ya. Itu menurut saya. Tentunya silahkan ya kalian bagi yang kurang jelas atau mungkin kebetulan saya bilang tadi tidak ada yang bayarin ya, kita mau punya sekian ribu koin Pi nih, kita mau jual misalnya, siapa yang bayarin? Ya itu pionir sendiri ya, para pionir yang memang menghargai sebuah koin Pi nantinya. Taruhlah misalnya kita bisa beli 100 Pi satu buah unit motor dengan 100 koin Pi di luar negeri misalnya, atau kan nanti bisa saja karena mungkin untuk sebuah unit motor nih ya agak susah misalnya nih ya dikirim ke Indonesia nih dengan 100 koin Pi, bisa saja kan ditukar seharga motor tersebut ditukar dengan mata uang misalnya mungkin mata uang Cina nih misalnya ya, seharga motor tersebut. Nah ditukar dengan sejumlah koin Pi yang sudah disepakati antara pionir tersebut, transaksi peer to peer ya. Mana itu sedikit informasi dan sedikit penjelasan, mudah-mudahan kalian tidak bingung ya, tidak penjelasan saya ini mudah-mudahan dapat sedikit dimengerti, dan mudah-mudahan ya para pionir yang sudah menambang nih mereka bisa menghargai koin Pi ini ya, jangan lepas murah ya, atau mungkin jangan menukarkan ya, atau mungkin gimana ya, jangan anggap murah ya koin Pi nanti ya. Misalnya beli, ada yang pionir yang pengen barter misalnya sebuah, taruhlah
Oke teman ya, itu mekanisme menurut saya bagaimana nanti harga terbentuk di ekosistem. Jadi si core team tidak akan ikut campur dalam menentukan harga sebuah CoinPi ya, karena memang para pionir sendiri semakin menghargai mereka akan hasil kerja keras mereka selama klik petir. Mungkin ada yang sudah 2 tahun 3 tahun ya makin akan semakin mahal ya nanti harga sebuah CoinPi ya. Dan tentunya saya kira apabila nanti ekosistem ekonomi di open mainnet, di marketplace, ekosistem yang sudah ada di Pi Network seperti yang saya bilang tadi, contohnya PChainMo itu sudah berjalan, saya kira Pi Network ini, PiCoin ini tidak memerlukan exchange luar teman ya, karena memang bisa berjalan di ekosistem dalam internal ya, dengan barter, dengan ada orang yang membutuhkan jasa, menjual jasa misalnya dan menerima pembayaran dengan Pi. Tentu banyak hal yang bisa kita lakukan nanti di ekosistem ya. Karena sementara kan seperti yang Kortin bilang, yang lainnya fokus untuk lolos KYC dan yang lainnya fokus untuk mengembangkan ekosistem ekonomi di mainnet nanti teman-teman ya. Nah oke teman, itu aja sedikit informasinya, mudah-mudahan dapat dimengerti lah ya. Jadi intinya PiCoin ini harganya bukan core team yang menentukan dan bukan core team pula yang bayarin ya, tetapi para pionir itu sendiri, ekosistem nanti yang akan terbentuk semakin menghargai pionir akan sebuah perjuangan mereka mendapatkan sebuah CoinPi, maka akan semakin tinggi harga dari CoinPi nanti yang akan terbentuk di ekosistem ya. Oke, saya ucapkan sekali lagi selamat bagi yang sudah mendapatkan undangan KYC dan lolos. Juga saya ingatkan kembali yang sudah lolos KYC segera untuk menjadi validator ya, dan bantu para pionir lainnya untuk segera lolos KYC. Dan selamat juga bagi para pionir yang sudah termigrasi ya untuk saldo Pi-nya. Semoga di beberapa hari ke depan, 14 hari ke depan, kalian bisa menikmati dan bisa melakukan transaksi ekonomi ya di ekosistem, di open mainnet, untuk barter barang misalnya, untuk jasa ya. Mudah-mudahan ya itu tidak ada terkendala sesuatu apapun, bisa bertransaksi. Nah nanti kan bagi yang sudah bagi yang belum lolos KYC dan menjadi gambaran ya, oh ternyata memang CoinPi ini tidak kaleng-kaleng. Oke, lupa saya ingatkan kembali untuk kalian yang baru mengenal channel ini untuk dukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Salam petir, salam pionir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.